Woi, gue bingung nih mau ngomong opening apa. Bodo amat lah, nggak usah pakai opening ya, langsung aja kali ya. Jadi di video ini gue pengen buat poin-poinnya gue nggak suka dengan Samsung ini. Hal yang gue nggak suka dengan Samsung ini spesifik ke Samsung S10 ini. Gue pengen notice lagi sedikit ke lo, notice sedikit apaan sih maksudnya? Maksud gue pengen notice sebelum mulai videonya. Hal yang gue nggak suka bukan berarti barang ini jelek ya. Ya barang ini bagus, bahkan gue pakai sampai sekarang buat ngegantiin iPhone XR gue. Oke, cuman ya namanya konsumen, ada aja di poin-poin tertentu konsumen tuh merasa nggak nyaman dengan produk itu cuy. Di poin-poin tertentu ya. Nggak suka bukan berarti ini jelek. Oke, gue mulai dari layar nih. Layar Samsung S10 ini nggak ada masalah, oke, nyaman dilihat. Mata gue nyaman banget ngeliat ini, mau di luar ruangan, mau di outdoor banget, yang benar-benar kayak berjemur gitu. Oke aja gue ngeliatnya, masih kelihatan layarnya, masih bisa dipakai handphonenya. Mau gelap-gelapan juga, lagi di ruangan yang gelap gitu kan, sama bini orang gitu, gelap-gelapan sambil pakai handphone ini juga oke aja gitu. Cuman permasalahannya adalah Edge yang satu ini. Oh ya, gue bilangnya Edge bae lah, bodo amat lah, mau medok gak jelas, pokoknya Edge aja gue bilangnya. Tapi yang jelas layar Edge ini buat gue pribadi ini personality aja ya. Ini mengganggu sekali cuy. Kayak misalnya gue tuh lagi natap handphone ini dari benar-benar posisi yang tegap gitu. Itu entah kenapa bagian samping-sampingnya tuh kayak ada gradasi putih-putih gitu. Jadi gue kalau ngelihat foto gitu kayak harus ada sesuatu yang harus gue zoom gitu dalam gambar tersebut. Terutama lebih ke gambar yang kena kena wilayah Edge-nya itu cuy. Jadi dia kan kayak kurang jelas gitu, kayak ngebias gitu kan. Menurut gue kenapa nggak dibikin flat aja? Cuman ya ini personality ya. Kalau boleh dibilang keren ya keren banget sih ini layar, kayak nimbul gitu kan. Cuman permasalahannya buat gue pribadi, gue kan memang sering banget tuh kayak ngedit foto sama video, itu perlu banget yang namanya view-nya itu flat gitu, jadi kelihatan datar antara poin yang di tengah sama poin yang di sudut-sudut itu harus merata, ngelihatnya nggak ada yang kayak ngebias gitu, nggak ada yang kayak ngebuang gitu. Cuman permasalahannya ketika gue coba ngedit foto atau video di handphone yang satu ini, gue kayak ngerasa kurang nyaman. Ini personality aja ya, tapi nggak tahu juga kalau lu nyaman ngedit di sini berarti ya emang lu cocok pakai handphone ini kan. Nggak suka bukan berarti ini jelek kan. Terus menurut gue layar Edge ini juga agak sedikit ribet ketika kayak lu belum pernah sama sekali pakai handphone ini, kayak layar datar oke lah, kayak lu pakai handphone terus lu beli temper yang murah-murah gitu, anti gores yang murah-murah banyak jual. Cuman buat Edge yang satu ini ya lu nggak bisa kayak asal beli anti gores gitu kan, karena dia ngelengkung gitu. Jadi menurut gue agak sedikit ribet sih waktu waktu ngembat handphone ini. Terus nyari aksesoris buat anti goresnya memang di Tokped, di Shopee sekitar 18.000, 15.000 AD. Cuman permasalahannya kalau gue lagi nggak pengen nyari di toko online, lagi pengen nyari di toko-toko gitu, di counter-counter, itu susah men. Beda sama handphone yang layarnya flat gitu. Jadi menurut gue ada dua kendala di layar Edge ini. Pertama yang kayak ada gradasi putih-putih gitu di sudut-sudut Edge-nya ketika gue ngeliat foto atau video. Dan yang kedua aksesorisnya agak sedikit ribet buat dicari. Kayak kalau online shop gak usah lu tanya, banyak. Terus ini kan kayak gue udah ngeluarin duit seharga motor gitu kan. Iya kan? Iya gak sih? Cuma permasalahannya adalah bagian bezel bawahnya ini tebal cuy. Oke, lu jangan bilang, "Bang, kayak lu bisa buat aja." Emang lu bisa apa cuy? Kenapa lu gak buat handphone aja sendiri? Gue gak suka bukan berarti jelek ya. Ini hanya personality cuy. Gue bilang gitu biar lu gak ada yang komen gitu. Tapi gue yakin sih tetap aja ada yang komen kayak gitu. Tapi permasalahannya adalah sebenarnya sih ini bukan permasalahan ya, apa ya? Nggak dibilang tebal juga enggak, cuman mengganjal sekali lah ini bagian bezel bawah ini. Dia agak terlihat sedikit lebih tebal di bagian atas. Kalau kita bandingin dengan Android yang lain, memang ini udah tergolong tipis banget bagian bawahnya, ini dagu bawahnya. Udah tergolong tipis kalau dibandingkan dengan iPhone. Wah gila sih, kalau iPhone terlalu tebal, kalau ini udah tipis. Yang gue bandingin sama XR ya. Tapi menurut gue kalau emang bisa lebih fit gitu, lebih bezelnya tuh lebih kecil gitu, lebih tipis gitu. Ini keren banget sih, gila sih, udah Edge gitu kan, tapi bawahnya tipis. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau kita lihat di atas, tarot, ini terlihat tipis banget cuy. Di bagian atas ini tipis banget. Jadi kayak jomplang gitu, atasnya tipis, bawahnya ada dagu sedikit. Atasnya tipis, bawahnya ada dagu sedikit. Karena jiwa flagship gue tuh kayak meronta-meronta gitu, kayak mirip gitu, kayak handphone yang non flagship. Atasnya tipis, bawahnya ada dagu. Atasnya tipis, bawahnya ada dagu. Kenapa nggak dibuat beda gitu? Padahal kalau kita lihat desainnya, dia tatakan lagi.
port Type C-nya itu udah terlalu di bawah banget posisinya, nggak deket sama LCD. Jadi seharusnya gue bisa lebih fitin, tapi ya udahlah, bukan gue yang buat. Kalau gue disuruh belum tentu juga bisa kan. Tapi yang jelas itu permasalahan, bukan masalah sih. Yang jelas seharusnya kalau emang bisa lebih fit gitu, keren sih menurut gue. Rasa fleksibnya itu bener-bener berasa banget. Nah, ini hal yang gue nggak suka berikutnya. Penempatan volume up, down, sama power. Entah kenapa Samsung ini ngedesain si S10 ini agak sedikit aneh menurut gue ya. Gue perjelas, menurut gue. Karena ketika gue kayak lagi denger musik gitu, gue nggak miringin kan. Ini kadang lebih sering kepencet tombol Bixby-nya menurut gue nggak pernah pakai si Bixby ini cuy. Sama sekali gue nggak pernah pakai. Jadi kalau gue bandingin sama Oppo Reno yang lagi gue pakai kan, yang lagi gue review juga, itu dia penempatan volume up down-nya, pokoknya tombol volume itu agak sedikit dibuat ke tengah, jadi itu dipakai satu tangan itu gampang dijangkau. Tapi si Samsung S10 yang satu ini, si flagship dari Samsung ini buat ngejangkau tombol powernya, dan untuk menjangkau si volume up atau down nih itu harus ada sedikit upaya gitu, naik dulu gitu jari-jari lu gitu kan, lagi asik-asik nonton tiba-tiba lu pengen turunin volume kan, kayak lagi nonton film-film panas gitu, tiba-tiba ada ortu lu mau masuk gitu, yang kepencet malah tombol Bixby, jadi suara nyaru itunya tetap kedengeran kan. Jadi menurut gue agak ribet lah. Ini personality ya, kesukaan gue ya, maksudnya opini gue. Ya kalau menurut lo nyaman ya it's okay, serah. Tapi menurut gue seharusnya kalau tombol volume up down sama tombol powernya itu dibuat lebih ke tengah sedikit, entah diturunin persekian senti gitu kan, itu menurut gue jauh lebih nyaman. Ya itu cuman menurut gue aja sih. Tapi selebihnya nggak ada masalah, tombol volumenya enak banget, empuk, berasa banget ini kayak bukan handphone murah, tombol powernya juga empuk. Ya pokoknya nggak ada masalah. Terus yang poin berikutnya yang gue nggak suka nih di bagian kaca kamera. Kaca kamera si Samsung ini entah maupun depan sama belakang itu entah kenapa sama kayak handphone jadul zaman dulu men. Lo tau gak sih kayak handphone iPhone yang terbaru sekarang itu modulnya itu kalau lo pantulin ke cahaya gitu dia terlihat lebih gelap kan. Nah si Samsung ini enggak, dia kalau lo pantulin ke cahaya gitu, si S10 ini lagi gue obrolin ini, dia tuh cahaya banyak banget masuk ngikut ke lingkaran modul kameranya. Impactnya apa sih? Impactnya itu kalau lu ngambil foto gitu kayak ada ngebias gitu, warnanya tuh kayak kayak ada embun gitu, kayak ada sedikit embun. Padahal modulnya, sensornya ini udah cakep banget buat ngambil gambar. Terlebih lagi kamera depan, wah gila sih, kamera depan parah banget sih, cahayanya banyak banget masuk cahaya bocor gitu ke lensa depannya. Tapi menurut gue ya entah kenapa seharusnya kalau dibikin lebih gelap gitu, dope gitu warnanya tuh, warna modulnya itu bagus banget sih. Gue yakin sih hasil foto dan videonya jauh lebih pekat lagi warnanya. Terus entah kenapa ya, ini kan flagship kan. Flagship di antara flagship yang Sonono itu flagship-flagshipan. Kalau ini the real flagship. Cuman permasalahannya, ini di 60 frame per second ini dibatasin. Ya gue tau lah karena perbedaan si modulnya. Tapi kayak lagi asik-asik gitu kan, lu buat film kan, lu buat video gitu, maksud gue ada di 60 frame per second yang dimana tuh kalau ditonton tuh mata enak banget kan, nyaman banget kan, kayak smooth gitu pergerakan transisi frame-nya. Tiba-tiba lu butuh kamera yang lensa lebar, wide-nya ini kan kebetulan 3 biji ini kan, yang satu dipakai buat wide gitu kan. Tapi wide-nya itu hanya bisa lu gunain di 30 frame per second. Nah lagi enak-enak nonton, tiba-tiba waktu lu switch ke kamera lebar gitu biar gambarnya kayak ala-ala kayak kamera action cam gitu, tiba-tiba ngedrop turun di 30 frame per second. Jadi kesimpulannya untuk kamera Samsung ini ada kelemahan yang gue gak suka. Kalau buat kamera lensa lebar harus turun ke 30 frame per second. Kenapa sih? Ini udah flagship sih, susah gitu apa ya. Tapi gue gak suka bukan berarti ini jelek ya. Ini berulang-ulang gue bilang ya, karena lu make nyaman belum tentu gue make nyaman, gue make nyaman belum tentu di lu nyaman, ya gak sih, ya kan. Terus buat kamera depan kayak yang gue bilang tadi, ini gue merasa nggak nyaman banget sama kamera yang ada di Samsung S10 ini. Kamera depannya itu cahaya terlalu banyak masuk ke modulnya, jadi ngeganggu hasil gambarnya atau maupun video juga. Jadi kesimpulan gue, Samsung S10 ini menurut gue ya, dari poin-poin yang gue nggak suka tadi, tapi selebihnya gue suka banget. Jadi poin-poin yang nggak suka tadi ketutupin sama fitur-fitur yang kepake banget buat gue. Jadi kesimpulannya handphone ini bagus banget buat gue. Bahkan gue lebih merasa nyaman sama handphone ini ketimbang di iPhone XR gue. Gue lebih nyaman si S10 ini. Tapi yang tadi gue sebutin sih hanya beberapa poin yang menurut gue gak suka. Siapa tahu kepake sih sama lo.
Karena handphone ini juga lumayan mahal kan. Jadi dengan adanya gue ngomong kayak gini, lu juga jadi kayak ada sedikit jadi tahu gitu.